Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis lingkungan bisnis, peluang usaha, ide dan gagasan kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan nomor mahasiswa 19329109. Yang pada kali ini mata kuliah kewirausahaan diampu oleh dosen Bapak Dr. Fahmi Kadri. Langsung saja, analisis lingkungan, peluang dan ancaman dilakukan dengan kemampuan penilaian. Analisis lingkungan merupakan hal penting dalam perencanaan pemasaran karena lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan relatif daripada organisasi pesaing. Misalnya masuknya imigran atau pembukaan pabrik baru di masyarakat mungkin memberikan beberapa keuntungan pada perusahaan orang lain. Analisis peluang mengidentifikasi kesenjangan antara tuntutan pasar dan apa yang saat ini tersedia. Hal ini juga dapat dipakai untuk menganalisis potensi perubahan pasar yang dapat meningkatkan prospek untuk layanan atau produk. Dalam analisis peluang mungkin akan sering ditemukan pertanyaan, kebutuhan apa saja yang tidak terpenuhi di pasar saat ini? Bagaimana organisasi kami memenuhi kebutuhan tersebut lebih baik daripada pesaing? Yang ketiga ialah bagaimana perubahan lingkungan terhadap keuntungan atau kerugian organisasi. Peluang dapat ditemukan hampir di mana saja jika kita terus membuka mata. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang yang ada adalah mengikuti tren baru dan perubahan daripada lingkungan. Peluang dapat ditemukan dalam diskusi dengan pelanggan, membaca majalah dan surat kabar, atau memeriksa literatur perdagangan. Peluang harus dinilai sebagai keinginan dan kemungkinan keberhasilan mereka. Peluang yang sangat diinginkan adalah yang paling mungkin menghasilkan keuntungan atau membuat beberapa kontribusi terhadap tujuan organisasi. Kemungkinan keberhasilan didasarkan pada kemampuan organisasi, kemampuan pesaing, dan sifat perubahan pasar. Analisis ancaman merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak menguntungkan yang mungkin merugikan bisnis, seperti peluang. Ancaman diidentifikasi dengan memantau lingkungan untuk tren yang relevan dan perubahan pasar. Analisis ini harus mempertimbangkan keseriusan ancaman serta kemungkinan terjadinya hal-hal lain yang mungkin bisa membahayakan bisnis kita. Dalam analisis ancaman mungkin akan sering timbul pertanyaan, apa potensi masalah yang mungkin mengancam keberhasilan inisiatif organisasi. Yang kedua, apa potensi yang memungkinkan pesaing baru timbul, bagaimana merespon pesaing saat ini, dan yang ketiga ialah perubahan apa yang mungkin terjadi di lingkungan untuk membuat produk atau layanan. Bagaimana kebijakan pemerintah, perubahan demografi pelanggan, atau resesi mempengaruhi produk atau layanan organisasi kita. Bagaimana pengaruh perubahan secara konsumen terhadap permintaan? Apa tren utama yang sangat mempengaruhi organisasi kami di pasar? Analisis ancaman mengidentifikasi situasi yang dapat dipengaruhi oleh tindakan pemasaran dan yang tidak dapat dipengaruhi dengan situasi yang dapat dipengaruhi, seperti masuknya pesaing utama ke wilayah. Masalah dapat diminimalkan atau bahkan berubah menjadi peluang jika waktu yang cukup tersedia. Misalnya pesaing utama kadang-kadang dapat berkembang berdampingan jika mereka menawarkan gabungan yang berada dari layanan dan produk. Untuk situasi yang tidak dapat dipengaruhi, cara baru untuk beradaptasi harus ditemukan. Porter menyarankan bahwa peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memeriksa 5 karakter pasar. Yang pertama ialah tingkat persaingan antara pesaing. Banyak pesaing yang berjuang untuk mendapatkan pelanggan yang kurang menguntungkan dan diinginkan pasar. Ketika pasar jenuh dengan pesaing, peluang lebih terbatas daripada perkembangan pasar. Satu-satunya cara untuk berhasil dalam pasar yang kompetitif adalah mengambil pelanggan dari pesaing. Yang kedua, kemudahan kompetitor bisa memasuki pasar. Semakin sulit bagi pesaing untuk masuk pasar, semakin mudah bagi mereka yang tetap mendapatkan keuntungan. Lebih sulit untuk memasuki beberapa pasar dari yang lain. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Ketika pemasok dari masukan suatu bisnis sangat kuat,
Mereka bisa menaikkan biaya input, misalnya tingginya tenaga kerja apoteker dapat mengurangi profitabilitas penyedia farmasi. Karena kekurangan di beberapa bagian negara, apoteker yang memenuhi syarat telah bisa menuntut gaji yang lebih tinggi dan fleksibilitas kerja yang lebih besar daripada karyawan. Demikian pula sebuah perusahaan farmasi yang memiliki obat yang unik dan dihargai di pasar dan meminta harga tinggi ketika tidak ada pengganti yang tersedia, sampai obat pesaing datang ke pasar. Perusahaan obat dapat merubah apapun dan pasar akan menanggung. Ini salah satu contohnya banyak kita temui. Apabila salah satu produk tidak ada pesaing, maka produk itu akan mahal di pasaran. Tapi jika produk itu banyak pesaingnya, maka produk itu bisa dibeli dengan harga terjangkau. Selanjutnya ialah kekuatan pelanggan. Pelanggan besar di pasar dapat menurunkan harga dan profitabilitas bisnis. Beberapa pelanggan lain yang tersedia, penjual dirugikan. Mereka dipaksa untuk melakukan negosiasi persyaratan dan harga yang lebih baik dengan pelanggan. Apoteker salah satunya telah melihat situasi ini terjadi ketika sebuah organisasi perawatan yang dikelola mendapatkan beberapa peranan yang signifikan dalam pasar obat resep. Mengeluarkan biaya rendah untuk apotek adalah konsekuensi dari kekuatan managed care. Yang kelima ialah ketersediaan barang pengganti. Semakin besar ketersediaan barang pengganti untuk produk dan layanan, maka semakin sulit bagi pemasok untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini yang kita sebutkan tadi, apabila ada kompetitor, ada pesaing daripada barang yang dijual di pasar, maka akan sulit bagi para produsen untuk menentukan harga yang lebih tinggi. Sebuah obat baru yang unik di pasar sering dapat meminta harga tinggi dari pembeli kecuali pengganti dapat ditemukan. Setiap perubahan di pasar dapat menyajikan sebuah kesempatan atau ancaman dengan memenuhi tingkat persaingan, kemudahan masuk, kekuatan pemasok atau pelanggan, atau bahkan kemampuan bersaing dengan produk pengganti atau layanan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ide dan gagasan kewirausahaan. Terwujudnya suatu ide agar terrealisasi dibutuhkan suatu rencana, karena dalam teorinya, bisnis sekecil apapun dapat memerlukan perencanaan untuk dapat merealisasikan ide bisnis yang lebih matang. Dalam perspektif Phil Kotler, dalam beberapa prosedur standar untuk dapat merealisasikan ide bisnis yang benar dalam bentuk bisnis secara rencana bisnis, yaitu yang pertama pembangkitan gagasan, yang kedua penyaringan, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis atau usaha, yang keenam adalah pengembangan produk, yang ketujuh adalah pengujian pasar, dan ke-8 komersialisasi. Bagaimana ide dapat menjadi peluang? Ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara atau metode yang lebih efektif dan baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga ialah ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi. Bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Sumber untuk menemukan ide-ide baru, yaitu yang pertama ialah konsumen. Sumber ide biasanya berkaitan dengan hal-hal atau kegiatan yang menyangkut organisasi atau lembaga. Yang kedua ialah perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga adalah saluran distribusi. Yang keempat ialah pemerintah. Yang kelima adalah penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah penyaringan ide. Setelah kita menentukan ide-ide baru, sebaiknya kita adakan penyaringan ide-ide. Ada berbagai cara untuk melakukan penyembelihan ide produk, di mana salah satu cara adalah dengan melakukan proses tahapan sebagai berikut. Yang pertama ialah macro screening. Dari ratusan ide yang telah kita ketemui, yang telah kita dapat, pilihlah sekitar 20 ide yang mempunyai potensi bisnis. Di sini kriteria digunakan untuk memilih masih umum sekali, yaitu yang mempunyai potensi bisnis. Yang kedua adalah micro screening. Dari 20 ide produk yang telah kita dapat tadi, kita lebih rinci lagi, itu memilih daripada 5 ide yang paling menguntungkan kriteria tersebut. Dengan adanya pemilihan bertahap tersebut, diharapkan kita dapat mempunyai alternatif beberapa ide produk yang akan dikembangkan lebih lanjut. Baik, itulah pemaparan materi mengenai analisis lingkungan bisnis peluang usaha, ide dan gagasan wirausaha. Saya Muhammad Ridwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.